Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 1 dari subtema 1 di tema 1 kelas 6. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, cermati dan simak baik-baik video pembelajaran ini agar kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama adalah pengertian teks laporan hasil pengamatan, kemudian perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, dan yang terakhir adalah kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Yuk langsung aja kita bahas ketiga materi tersebut satu persatu. Materi yang pertama sesuai yang tadi kita lihat di cover ya, pada video pembelajaran ini adalah materi dari muatan bahasa Indonesia dengan KD 3.1 dan 4.1, di mana materinya adalah pengertian teks laporan hasil pengamatan. Sebelum-sebelumnya kita sudah pernah belajar nih yang namanya laporan hasil pengamatan, di mana ini adalah pembelajaran yang sifatnya mengulang. Kalau kamu kelas 6 SD saat ini, ini adalah materi mengulang dari materi kelas 4 dan 5 yang pernah kamu lewati. Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Adapun teks laporan hasil pengamatan itu isinya adalah ada 3 ya, ada 3 item. Pertama, informasi umum. Nah, apa yang kamu lihat di situ akan tertera tuh dalam laporan hasil pengamatan kamu. Kemudian berisi kumpulan fakta-fakta. Jadi apa-apa aja yang ada dalam teks laporan kamu itu sesuai dengan fakta kenyataan yang kamu benar-benar lihat. Dan yang ketiga adalah kesimpulan atau simpulan. Nah, ini poin yang ketiga ini adalah poin terakhir ya dari hasil pengamatan kamu ketika kamu sedang mengamati suatu hal. Jadi kesimpulan dari pengamatan kamu apa, maka dituangkanlah di poin atau item ketiga ini. Kemudian juga teks laporan juga terdapat ide pokok. Nah, ini cukup penting ya. Dari 3 hal tersebut di atas, maka ada satu lagi bahwa teks laporan itu terdapat ide pokok. Kita lanjut ke slide berikutnya. Berikut contohnya. Di sini ada, kalau kita lihat ya, perhatikan ada pohon singkong ya, dimana ada 3 pohon singkong yang menghasilkan buah singkong ya, atau sayuran singkong. Perhatikan contoh. Nah, setelah kita melakukan pengamatan terhadap ketiga pohon singkong ini, maka pengamatan kita itu berisi tentang selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, umbi akar itu yang ini, karena dia berada di bawah dan di akar, maka tanaman singkong ini termasuk adalah tanaman umbi akar. Nah, ini isinya nih. Isi dari pengamatan yang kita lakukan terhadap pohon singkong. Adapun ide pokoknya, kalau kita lihat lagi ya pada slide yang kita saksikan ini, ide pokok paragraf tersebut adalah, dari ide pokok ini terdapat ya, singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kenapa sebagai salah satu? Karena masyarakat Indonesia itu ada yang makannya nasi dan ada juga yang makannya menggunakan singkong, atau ada juga yang menggunakan jagung. Nah, ketiga hal tersebut makanya di sini terdapat kata salah satu. Jadi dari 3 hal yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia untuk dikonsumsi tiap hari untuk memenuhi kebutuhan karbohidratnya, menggunakan tanaman singkong atau buah singkong. Di sini mudah-mudahan kamu mudah nih, kamu mengerti dan kamu paham dari materi muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita lanjut ya ke slide berikutnya.
yaitu pada slide yang kita lihat, yang merupakan materi kedua dari muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan KD 3.1 dan 4.1. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, generatif ini nama lainnya adalah kawin ya, atau menikah kalau bahasa manusianya. Di sini dilihat atau terlihat ada tanaman bunga sepatu. Nah, ini mahkotanya. Di sini ada benang sari dan di sini ada kepala putih. Jadi kalau kita lihat bahwa bunga ini adalah bunga yang sering atau kita banyak jumpai ya di wilayah sekitar rumah kita. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, karena ini adalah peleburan sel kelamin jantan dan kelamin betina, maka disebut dengan kawin sebenarnya. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Jadi kalau manusia kan ada alat perkembangbiakannya ya. Nah, kalau di bunga ini, di tanaman ini adalah bunga kalau alat perkembangbiakannya. Bunga memiliki benang sari atau alat kelamin jantan. Nah, benang sari itu yang ini nih. Ini benang sari ini yang bintik-bintik kuning ini disebut dengan benang sari atau alat kelamin jantannya dari si tanaman ini yang namanya bunga. Kemudian ada lagi putik. Nah, kalau kita perhatikan ya, ada putik alat kelamin betina. Nah, putik itu yang di ujung ya. Ini yang di ujung putik. Nah, ini alat kelamin betinanya. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Perhatikan bagian proses perkembangbiakan generatif berikut. Nah, perkembangbiakan generatif berarti dengan cara kawin, di mana dalam satu tanaman, satu bunga itu seperti yang tadi kita lihat ya. Ini yang bintik-bintik kuning yang tadi sebelumnya kita lihat pada tanaman bunga mahkota kelopak sepatu ya, bunga sepatu. Ini kelamin jantannya, kemudian ini putiknya, ini benang sari, ini putik. Terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Nah, serbuk sari yang ada di benang sari itu masuk ke putik. Nah, setelah masuk terjadilah yang namanya penyerbukan. Terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari sel kelamin jantan melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Maka dia masuk ke dalam sini ya, tepatnya di sini. Setelah itu maka terjadilah proses pembuahan yang menghasilkan zigot. Nah, dari serbuk sari yang masuk terjadilah pembuahan seperti ini. Kemudian zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Nah, ini tunasnya ini udah muncul nih ya. Lalu berubah lagi nih, biji berada di dalam buah. Nah, ada di dalam buah. Nah, seperti ini. Kemudian tumbuh lagi, biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Jadi bijinya ada, kemudian tumbuh. Kalau kita tanam di tanah, maka dia akan tumbuh jadilah seperti tanaman baru atau tumbuhan baru yang akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Nah, seperti ini ya prosesnya ya. Dari tanaman yang awalnya seperti ini, kemudian terjadi pembuahan, penyerbukan, maka dia akan sirkulasi seperti ini. Mudah-mudahan dari penjelasan yang saya berikan ini, kamu mudah atau kamu bisa memahami dengan baik. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada tanaman atau pada tumbuhan terjadi yang namanya tadi seperti yang kita lihat ya, penyerbukan atau pembuahan nama lainnya. Nah, penyerbukan itu ternyata ada berbagai macam. Kalau kita perhatikan di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada perbedaan dari masing-masing penyerbukan atau pembuahan yang dilakukan oleh tanaman. Yang pertama, nah kalau kita lihat di sini ya, pojok kiri bawah, penyerbukan sendiri adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Maksudnya ini, pada kelopak atau pada bunga tanaman, nah, tanaman tadi ya, seperti yang saya berikan di contoh slide sebelumnya, tanaman bunga sepatu. Nah,
benang sari yang di sini, ini benang sari yang di sini, menjatuhkan serbuk sarinya ke kepala putik. Nah, ini adalah penyerbukan sendiri ketika masih dalam satu bunga ini. Satu bunga ini, satu tanaman ini, maka dia disebut dengan penyerbukan sendiri. Kemudian yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Nah, ini tumbuhannya masih sama atau tanamannya sama, tapi bunganya beda. Ini bunga di ranting yang satu, ini di ranting yang kedua. Tapi serbuk sari yang ada di bunga satu jatuh atau masuk ke dalam putik bunga dua atau ranting kedua. Ini disebut dengan penyerbukan tetangga, masih dalam satu tanaman atau pohon. Lalu yang ketiga adalah penyerbukan tetangga. Nah, penyerbukan tetangga itu atau bukan penyerbukan tetangga ya, penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Yang sejenis tapi berbeda tumbuhan. Nah, ini dari bunga yang di sini kemudian jatuh ke tanaman yang lain yang sejenis tapi berbeda tumbuhan. Jadi ini benang sarinya, serbuk sarinya terbang masuk ke putik pohon yang lain, tetapi masih dalam satu jenis. Yang keempat, yang terakhir adalah penyerbukannya, namanya adalah penyerbukan bastar. Kalau penyerbukan bastar, kalau kita lihat dari pengertiannya adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Varietas itu berbeda jenisnya ya. Contohnya di sini adalah bunga sepatu tadi ya. Kemudian ini bunga melati. Nah, serbuk sarinya, di sini serbuk sari dari benang sarinya itu jatuh ke putik bunga melati. Nah, ini disebut dengan penyerbukan bastar. Inilah macam-macam dari penyerbukan yang kita pelajari pada pembelajaran video ini. Mudah-mudahan kamu dapat membedakan mana penyerbukan sendiri, tetangga, silang, dan bastar. Sekilas mudah nih, tapi jangan sampai tertukar atau ketukar ya satu sama lain dalam macam-macam penyerbukannya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada penyerbukan yang tadi sudah kita bahas, terdapat ada 4. Nah, proses penyerbukannya itu pun dibantu oleh sesuatu. Nah, salah satu diantaranya, kalau kita perhatikan, ini bunganya ya, yang sedang dihinggapi oleh lebah. Nah, pada dasarnya lebah ini membantu penyerbukan pada bunga. Kenapa? Karena ketika dia hinggap, kemudian kakinya nempel, maka benang sari yang ada di kakinya yang nempel di dia, kemudian dia pergi ke bunga yang lain, maka ini prosesnya membantu penyerbukan bunga. Sebenarnya proses penyerbukan itu selain lebah ada juga nih faktor yang lain. Nah, silahkan kamu untuk mencari, mudah-mudahan kamu dapat menemukannya. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, silakan kamu jawab soal-soal berikut, di mana soal latihan ini adalah untuk menguji kemampuan kamu dalam memahami materi yang ada pada video pembelajaran ini. Jawablah 4 soal ini dengan baik dari nomor 1 sampai nomor 4. Silakan kamu mengulang kembali video pembelajarannya dari awal hingga akhir. Saya doakan kamu dapat menyelesaikan soal ini dengan baik ya, tanpa harus meminta bantuan kepada orang lain atau siapapun juga. Lanjut ke materi yang ketiga adalah materi dari muatan pelajaran IPS dengan KD 3.1 dan 4.1. Kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Nah, ini Asia Tenggara nih. Kalau kita perhatikan ya, ada Indonesia, ada Malaysia, dan lain-lain. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Nah, maksudnya apa?
Kondisi geografis itu adalah bisa jadi letak negaranya itu sama. Contoh misalkan Indonesia dengan Filipina. Ini sama nih letaknya nih, bentuknya atau negaranya, yaitu sama-sama bentuknya kepulauan, Indonesia dengan Filipina atau dengan Malaysia. Sama bentuknya negara kepulauan, tapi bisa jadi kehidupan sosial budaya yang terdapat di kedua negara tersebut, Indonesia dan Filipina, itu berbeda. Tidak mungkin sama ya, karena masyarakatnya berbeda. Itu maksud dari slide yang kita saksikan saat ini. Nah, di sini ada lambang kedua negara ya. Kalau kita perhatikan, coba kamu tebak lambang negara ini lambang negara mana saja kalau kamu perhatikan. Ya, betul. Ini adalah lambang negara kita, yaitu Indonesia, dan yang ini adalah sampingnya adalah negara Malaysia. Dari kedua negara ini kita bisa melihat kesamaan ya dan perbedaan yang ada. Kesamaannya apa? Yaitu pertama, masyarakatnya sama-sama bersuku atau ras Melayu. Kemudian sama-sama memiliki pencaharian masyarakatnya itu sebagai petani dan nelayan juga karena negara kepulauan. Sedangkan perbedaannya jelas. Kondisi yang berbeda ini walaupun sama memiliki perbedaan dari hasil produksinya. Demikianlah pembahasan kita pada video pembelajaran ini. Semoga dari pembahasan ini, dari saksikan video ini, kamu dapat memahami materi-materi yang tadi saya sudah berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.